Dari Fertility Center Dr. Zainal Arifin di Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life. Hai Sahabat Onyx, ketemu lagi bareng sama Devi tentunya, bareng dengan Dr. Zen. Hari ini ya Sahabat Onyx, seperti biasa ada bincang sehat. Devi yakin banget di antara Sahabat Onyx banyak banget yang nungguin, karena tadi Devi di Onyx pagi-pagi sempat woro-woro juga. Tapi sebelumnya kita mau ucapin turut berduka cita ya dok ya. Ya, kejadian tadi pagi ya. Musibah yang tertimpa khususnya di Kota Balikpapan, ini sudah yang kesekian kalinya. Dan juga ini infonya korban jiwa agak lumayan dok. Ya, kemarin waktu di MT Haryono sebulan yang lalu. Hari Jumat juga. Jumat juga, ya. Jumat juga. Ini namanya Jumat Kelabu. Jumat Kelabu. Dan semoga korban yang ditinggalkan keluarganya maksudnya. Korban. Nah, keluarga korban yang ditinggalkan bisa bersabar ya. Mudah-mudahan ini ada hikmah di balik kejadian dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan terakhir. Amin. Itu yang utama. Baik, kita kembali lagi tentunya Sahabat Onyx di Bincang Sehat kita kali ini dengan tema kesuburan dan ketidaksuburan pria. Nah, ini temanya menarik banget apalagi buat para pria-pria. Betul. Kalau pria ini menurut Devi agak awam nih dok. Ya. Menurutnya dia saya subur aja gitu. Betul. Ya. Mentang-mentang besar badannya. Itu tadi yang kita ini kan ya. Baik dokter. Okay. Kita ke definisi dulu kali ya dok. Ya, seperti biasa. Oke, jadi kalau saya berbicara biasa di Bincang Sehat tentunya tidak terlepas dari tema yang selalu kita ajukan, yaitu mengenai tentang kehamilan, kesuburan ya dan lain-lain. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu mungkin kita dulu pernah sempat sekali ya mengenai fertilitas pria, tapi kali ini saya ingin kayak kalau infertilitas pria takutnya belum familiar. Benar dong. Seperti tapi kalau dibilang subur nggak subur, nah itu bisa berdiri tuh telinga pria. Untung saya tidak gunakan kata yang lebih ekstrim lagi. Mandul apa tidak mandul kan gitu. Nah ini lebih. Tapi saya tidak akan gunakan itu karena saya tahu laki-laki itu harga dirinya beda sama perempuan. Jadi nggak bisa dia disinggung begitu ya. Nah jadi anggaplah subur dengan tidak subur saja. Ya. Otomatis berbicara mengenai kesuburan dan ketidaksuburan pria dalam hal ini sekali lagi, Devi jangan salah persepsi dulu, jangan bilang suburnya orang Balikpapan, bilang subur itu besar, tinggi, besar, tambun gitu ya. Nah, itu bukan ini itu. Anak subur banget. Ya, bukan itu maksudnya. Nah, tapi di konteks kita di fertilitas, di kesuburan untuk bisa membuahi apa tidak, kesuburan di sini artinya kemampuan seorang pria, seorang laki-laki, seorang suami, seorang pasangan untuk bisa membuahi sel telur dari istrinya atau pasangannya. Nah, itu maksudnya di sini kesuburan pria itu ya. Nah, jadi kita akan berbicara mengenai kesuburan ini. Kenapa? Karena dari seperti yang saya sampaikan selalu di pertemuan-pertemuan kita, untuk bisa terjadinya suatu kehamilan, bahkan di IG saya sudah ada bikin caption bahwa suatu kehamilan terjadi apabila terjadi pertemuan antara sel sperma suami atau pasangan yang bisa membuahi, nah ini tanda kutipnya bisa membuahi, bertemu dengan sel telur ibu yang bisa dibuahi, maka akan terjadi kehamilan. Otomatis untuk mendapat kehamilan tidak hanya telur yang bisa dibuahi, tapi sperma juga harus bisa membuahi. Nah, dalam artian bahasa singkatnya adalah subur. Benar. Nah, otomatis kita akan mengungkapkan hari ini, akan menjelaskan secara tuntas bagaimana sih yang dimaksud dengan sel sperma suami yang subur, sel sperma seorang pria yang subur, dan bagaimana sel sperma yang tidak subur. Nah, ini yang mau kita bahas. Pandangan umumnya kental aja gitu dok. Nah, taunya orang waduh, sperma suami saya banyak, 10 cc, kental lagi putih gitu ya. Bener. Nah, dibandingkan suami dia encer, bening, anaknya banyak dia. Jadi belum tentu ternyata dok. Betul. Jadi ini yang mau kita kupas tuntas hari ini deh. Siap. Oke, itu sedikit definisi. Betul. Sebenarnya banyak banget sih kalau mau dijelasin ya dok ya. Betul. Tentang kesuburan pria-pria. Jadi di sini kemarin Devi kan sempat bertanya sama dokter, ternyata untuk permasalahan di pria sendiri cukup lumayan dok ya. Oke, jadi gini, secara epidemiologis yang sudah diteliti di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, WHO akhirnya mengemukakan epidemiologis sebagai seperti ini. Jadi dalam yang menentukan gangguan kesuburan atau infertilitas itu ada 3 faktor besar. Yang pertama faktor pria, yang kedua faktor wanitanya, yang ketiga selalu
unknown. Ya, tidak diketahui. Nah, faktor pria itu 45% ya. 45%, Dok. 45%. Faktor wanita juga 45%. Jadi seimbang. Jadi tidak ada iri-irian nih. Laki-laki juga bisa menyebabkan kegagalan untuk mempunyai keturunan. Perempuan juga bisa menyebabkan kegagalan untuk mempunyai keturunan, dan porsinya sama-sama 45%. Jadi 90%, Iya, 10%-nya 10-nya tidak diketahui. Artinya dua-duanya mungkin normal atau dua-duanya tidak normal. Nah, Oke. begitu. Jadi besar sekali peran dari pria untuk bisa berperan mengakibatkan kegagalan dalam suatu kehamilan. Iya, gitu. atau fertilitas ya. Betul. Yang kan kita bahas tuntas. Ya. Ini pengaruh lihat berita ya, agak beribet hari ini. Dan Sobat Onik, di segmen berikutnya kita akan bahas apa lagi nih, Dok? Ya, kita bahas mengenai jenis-jenisnya, Oke. kemudian penyebabnya apa, kemudian bagaimana cara mengidentifikasinya. Siap. Kemudian mungkin gejala tertentu yang bisa menunjukkan gangguan itu kita akan kupas tuntas di segmen Oke, kedua. Ya. di segmen kedua nih Sobat Onyx. Betul. Nanti kita akan bahas tuntas, dan sebelumnya Devi mau informasi untuk Sobat Onyx yang sekarang stay tune di radio. Sekarang kita live streaming di Instagramnya Dr. Zen, yaitu Arifin_Zen. Jangan lupa juga follow ya Sobat Onyx. Ini kita lagi siaran langsung, boleh ikutan nanti gabung ya di live streaming. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan langsung aja di komen, atau mungkin Sahabat Onyx yang lagi berkendara mungkin tidak bisa ikutan live streaming, boleh nanti WhatsApp aja 0811 530 887. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat bareng dengan Dr. Zen. Momoka 2007 sudah main ke sini. Itu Udah lama ya. 2007 acaranya di Samarinda. Bupati Penajam Pasir Utara, di mana di masa kepemimpinan saya yang telah menginjak tahun ketiga. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Dan kita ke segmen kedua. Tapi sebelum itu, Devi mau informasi untuk sahabat Onyx ya. Jangan lupa untuk follow TikToknya Dr. Zen. Ya, Fertility Center Dr. Zen. Fertility Center Dr. Zen. Ya. Nah, di situ kita bakalan dapat Nanti ilmu saya akan yang kasih bermanfaat. edukasi ya, betul. Siap. Jangan lupa untuk follow Fertility Center Dr. Dr. Zen ya, Ya. di TikTok. Instagram juga jangan lupa Arifin_Zen. Dan untuk sahabat Onyx yang ingin melihat video panjang pembahasan kita sebelum-sebelumnya, bisa langsung ke Onyx Channel Indonesia. Oke, kita langsung ke segmen kedua nih Dok. Oke. Tadi tentang penyebab, pertamanya ini apa? Jenis-jenis ya? Ya, jadi bukan jenis-jenis. Jadi gimana? Bagaimana sih menentukan pria itu subur apa tidak? Itu yang Oke. penting dulu. Nah, ya. Jadi seperti tadi sudah kita bahas, kesuburan pria adalah kemampuan seorang pria untuk bisa membuahi pasangannya atau istrinya gitu ya. Nah, tentunya hal ini
kemampuan besok untuk membuahi, otomatis faktornya adalah hanya satu, yaitu faktor sperma. Ya. Nah, sekali lagi saya ingin meluruskan definisi yang salah dari orang awam. Ya, sperma dianggap adalah air mani atau semen kalau bahasa medisnya, semen atau air mani lah, itu bahasa Indonesianya air mani. Itu beda dengan sperma. Jadi jangan dimakan sperma itu adalah air mani yang pada saat berhubungan seksual, ejakulasi gitu keluar sperma, bukan. Jadi keluar air mani dulu, ejakulat namanya kalau bahasa medisnya, ejakulat atau semen ya. Di dalam air mani itulah terdapat sel sperma. Nah, jadi makanya tadi jangan digambarkan bahwa sperma yang bagus itu kental, banyak gitu. Enggak. Walaupun nanti warna juga menentukan ya, katanya, warna Dok, ya. kecil itu katanya gitu ya. Jadi sebenarnya bukan itu sebenarnya yang kita lihat. Jadi sekali lagi, sel sperma tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Artinya dengan mata langsung gitu tidak bisa dilihat. Jadi sel sperma hanya bisa dilihat dengan pemeriksaan mikroskopis, dengan pembesaran, dengan kaca pembesar, yaitu dengan menggunakan mikroskop ya. Nah, jadi hanya bisa dilihat. Kenapa? Karena sel sperma itu hidup. Nah, sedangkan cairan air mani itu kan kita tidak bisa lihat apa-apa di situ. Bener. Nah, hanya melihat ya cairan kental gitu ya, kayak seperti jelly gitu ya, warnanya putih-putih abu-abuan gitu ya. Nah, bukan itu. Nah, cuman nanti kita akan tentukan kriterianya bagaimana sih gambaran secara makroskopis dengan mata telanjang sperma yang normal dengan yang tidak. Ya, tentunya tidak terlalu berbeda dengan normal dengan tidak normal, susah dibedakan. Tapi yang bisa membedakan adalah dengan cara pemeriksaan mikroskopis. Jadi otomatis untuk mengetahui spermanya normal atau tidak harus melalui pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan mikroskop. Ya. Pemeriksaan spesifikasinya lebih spesifikasinya. ini ya, Nah, oke, sekarang apa kriteria dari kriteria sel sperma itu normal? Satu, dari jumlah air maninya dulu. Jumlah semennya atau ejakulatnya atau air maninya pada saat yang cairan yang keluar pada saat berhubungan itulah yang disemprotkan oleh laki-laki. Nah, itu minimal 1,5 cc untuk bisa dia cukup bisa membuahi istrinya. Ya? Betul, 1,5 cc. Jadi nggak usah banyak-banyak. 1,5 cc udah cukup, gitu ya. Nggak perlu bergelas-gelas, berbotol-botol, gitu ya. Satu. Yang kedua, baru pemeriksaan mikroskopisnya. Nah, mikroskopisnya kita melihat dari 3 kategori aja, nggak usah lain-lain. Satu adalah konsentrasi. Artinya, di dalam 1 cc cairan air maninya harus mengandung sel sperma minimal 15 juta. Ya, normalnya antara sekitar 12 sampai 18 juta lah, tapi minimal 15 juta sel sperma. Nah, itu dianggap konsentrasi normal. Yang kedua, selain konsentrasi adalah progresivitas atau keaktifan dari sperma. Jadi sperma itu ada tiga keaktifan, Deb. Dia diam di tempat atau mati, namanya imotil. Kemudian dia bergerak di tempat atau geraknya lamban, itu namanya non progresif. Ada yang bergerak lurus, bagus, cepat gitu ya. Nah, itu namanya progresif. Nah, pada sperma yang normal atau sel sperma yang normal, yang progresif ini harus lebih dari 32% dari jumlah sperma dalam 1 sesi sperma. Jadi 1 sesi tadi minimal 15 juta. Dari 15 juta ini minimal 32%-nya bergerak aktif lurus. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, bentuknya. Nah, bentuknya nggak usah yang bentuk yang normal atau morfologi itu nggak usah banyak-banyak. Yang normal cukup 4% aja. Jadi WHO sudah mengkriteriskan cukup 4% sel sperma yang bentuknya normal itu bisa membuahi. Minimal 4%, apalagi kalau lebih 10%, 20%, 30% lebih bagus lagi. Tapi jadi minimal 3 kriteria ini terpenuhi, sperma dianggap normal. Konsentrasi lebih dari 15 juta, progresivitasnya lebih dari 32%, bentuknya yang normal lebih dari 4%. Itu disebut dengan normozospermia atau bentuk yang normal. Nah, dalam pembuahan itu ya, Dok ya, dalam 1 kali pembuahan itu kan ada beberapa sperma. Apakah 3-tiganya termasuk ada di situ ya, Dok ya? Maksudnya ada yang bergerak lurus, ada yang diam di tempat. Betul. Jadi pada saat sperma keluar dari air mani keluar dari seorang laki-laki itu ya semua sperma tumpah keluar di situ. Ada yang dia normal bentuknya, ada yang tidak normal, ada yang gerakannya lemah, ada yang diam, ada yang mager gitu ya. Ada yang aktif. Nah, itu semuanya ada di situ. Berarti syaratnya 32% ya, tadi ya, Dok. Dari semua yang ada tumpah ruah di situ sel sperma, yang bisa nyampe ke sel telur itu yang gerakannya aktif, bentuknya normal, ya. Kemudian yang sehat lah, itu yang bisa berhasil masuk ke dalam mulut rahim, rongga rahim, sampai saluran telur, sampai dia bertemu dengan sel telur. Nah, ini ada cerita lucu sih sebenarnya, Dok, dari teman Devi sendiri. Jadi pada saat itu pemeriksaan
hampir berapa pokoknya besar banget persennya spermanya bulat di situ-situ aja, Ya. tapi gerakannya belok-belok tapi di Ya, situ itu namanya aja. non progresif. Ya itu Oke. namanya non progresif. Jadi harusnya kan bergerak lurus ke atas, ini dia kacau gerakannya. Nah, dia bingung nih mencari. Hiperaktif ya dia, Dok. Ya, aktif sih aktif, tapi aktifnya nggak jelas, namanya non progresif. Nah, itu Oke. sebutnya progresif. Itu juga nggak bagus. Nah, Oke. gitu. Jadi 3 itu tadi. Nah, dari ketiga ini ada beberapa kelainan yang bisa terjadi. Misalnya konsentrasinya kurang, dalam satu sesinya cuma 5 juta, 6 juta, atau bahkan kurang dari 2 juta. Itu disebut dengan oligozospermia. Kemudian ada yang pergerakannya tadi banyak yang Iya. mati, banyak yang diam di tempat, atau yang gerakannya kacau, tidak karuan. Itu namanya astenospermia, artinya progresivitasnya kurang. Dan yang terakhir adalah kalau bentuknya tidak normal, ya banyak yang misalnya buntutnya terlalu pendek, atau buntutnya terlalu panjang melingkar-lingkar, atau kepalanya kecil, atau kepalanya terlalu besar, atau ada kepalanya nggak ada buntutnya, ada kepalanya ada lehernya nggak ada buntutnya, ya pokoknya yang tidak normal lah, itu disebut dengan teratozospermia. Nah, jadi yang hanya bisa membuahi, sudah diteliti orang yang bisa membuahi adalah bentuk yang spermanya normal, kemudian gerakannya aktif, dan jumlahnya tadi minimal dalam satu cc air maninya mengandung lebih dari 15 juta sel sperma. Nah, itu yang sudah bentuk-bentuknya, segala macam. ditetapkan oleh WHO Oke, bisa siap. membuahi setelah Siap. diteliti. Siap. Gitu. Berkembang dari pertanyaan Devi tadi nih, Dok. Ini setiap pengeluaran ya, Dok ya. Apakah seperti itu terus atau ada perubahan? Seperti teman Devi ini ada kasusnya, emang dia sampai sekarang belum punya anak nih. Oke. Apakah setiap dia pengeluaran bentukannya, bukan Harus bentukannya seperti sih, selalu masalahnya seperti itu, Dok? Oke, jadi bagus. Jadi nanti gitu tuh ke berbagai kelainan yang terjadi ya. Jadi sebelum itu saya tekankan dulu. Jadi dalam suatu program hamil, wajib hukumnya suatu pasangan tidak hanya memperhatikan istrinya. Kadang kan ke dokter, tak istrinya aja diperiksa Iya. ini, diobatin macam-macam, sperma nggak pernah dicek. Oke. Nah, jadi istrinya wah ibunya ada kista, ada ini, ada itu, diobatin macam-macam dulu. Sperma nggak pernah dicek sama sekali. Ya, saluran telur nggak pernah dicek sama sekali. Kesalahannya Ya, seperti itu ya, kesalahan Dok, ini ya. paling banyak terjadi di masyarakat. Dan yang melakukan bukan masyarakatnya, karena mereka orang awam nggak tahu. Iya. Dokter ini yang saya kasihan sekali. Nah, jadi ya mungkin saking banyaknya pasien, Iya, dokter ini lelah. saking ramenya lupa. Aku lelah gitu ya. Jadi tolong ini yang sekarang mendengarkan Injang Sehat kita, ingatkan dokternya kalau memang dia lupa. Dokter saya nggak dicek, suami saya nggak cek sperma, dokter saya nggak cek saluran telur. Nah, diingatkan kembali dokternya, karena ini yang wajib Anda lakukan 3. Kalau mau program hamil, periksa sel telur, saluran telur, dan sperma. Wajib hukumnya. Itu yang pertama kali terpikir pada saat Anda pertama kali datang ke fertility center. Nggak usah mikirin yang lain dulu. Ya, mau ada kisah, mau apa, ini dulu 3 ini dilakukan. Nah, setelah 3 ini ada masalah di mana, baru cari solusinya. Oke, kita kembali ke sperma. Nah, terus tadi Devi bilang, mungkin nggak, Dok, sperma itu berubah-ubah? Mungkin saja. Ingat, sperma itu diproduksi di skrotum, atau bahasa awamnya buah jakar, kantong kemaluan. Ya, diproduksi di situ setiap 75 sampai 100 hari. Jadi kurang lebih 2 sampai 3 bulan diproduksi, terus diproduksi. Siap. Nah, jadi nanti kalau ingin memperbaiki sperma itu tidak bisa seminggu, 2 minggu, 10 hari, 12 hari. Bulanan. Pengobatannya memakan waktu 2 sampai 3 bulan. Kenapa? Sperma yang saya keluarin hari ini itu adalah produksi 3 bulan yang lalu. Oh, Jadi kalau saya ingin memperbaiki sperma saya yang ternyata buruk, saya harus melakukan pengobatan. Nanti 3 bulan lagi baru sperma saya mulai membaik. Membaik, ya. Nah, Lama ya gitu. proses Iya. pria ya. Jadi mungkin nggak, Dok, sperma saya keluarin hari ini dengan besok, dengan lusa, dengan minggu depan bisa berubah? Mungkin, tergantung yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas sperma. Misalnya jenis pekerjaan, misalnya faktor-faktor kebiasaan, misalnya karena ada masalah kesehatan, ya, misalnya trauma, sakit, ya, bisa kena infeksi, bisa kena pengobatan yang lama, bisa kena minum-minuman keras, bisa misalnya kena gaya hidup yang salah, ya, suka pakai celana jeans ketat, suka pakai celana berlapis-lapis, Lifestyle-nya ya, ya, Dok, ya. pekerjaan yang memang dia rentan terjadi kerusakan sperma, misalnya di radiologi, ronsen, sinar X, ya. Atau misalnya yang panas-panas, ya, misalnya tukang las atau tukang pandai besi dan segala yang berurusan dengan panas, ya hati-hati, itu sangat mempengaruhi dari
baik dari jumlah maupun kualitas dari spermanya, Dep. Oke, Nah, jadi siap. kalau dikatakan hari ini dengan besok, dengan lusa, dengan minggu depan, dengan bulan depan, mungkin nggak berubah, mungkin sekali. Oke. Ya, gitu. Tapi faktor genetik itu pengaruh juga ya, Dok? Oke, bagus. Itu nanti kita pembahasan selanjutnya ada kelainan sperma yang lebih Nah, ngeri lagi ya, yang ini lebih dia. dahsyat lagi. Nah, sebut dengan azosperma. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Oke, Gitu lebih deh. dalam lagi nih pembahasannya Lebih dalam ya, lagi. Sahabat Onyx. Ini buat pria-pria, tetap pantengin terus di Bincang Sehat kita kali ini. Ya. Dan pastinya Devi yakin banyak penasaran ya. Betul. Banyak sekali. Karena jarang dibahas ini, Dep. Iya, bener Betul, banget. ya. Informasinya cukup awam untuk di masyarakat Betul. ya, Dok ya. Dan Ya. kali ini alhamdulillah ada Dokter Zen. Nah, Sahabat Onyx, nanti yang mau bertanya sekali lagi komen aja di bawah, ikutan live streaming di Arifin_Zen. Jangan lupa juga untuk follow ya, follow. Dan untuk Sahabat Onyx yang stay tune di radio di 0811530887, kita tunggu pertanyaan kamu ya Sahabat Onyx. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi selepas yang mau lewat berikut ini. Good point-nya bahwa kita itu dihadapkan pada hal kreatif beliau ini betul-betul memperhatikan kami. Minta kopinya dong. Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life.
Ya, kita seru banget hari ini dok ya. By the way nih sahabat Onyx, yang baru aja stay tune, jangan lupa untuk follow Instagram Arifin_Zen, dan yang udah ikutan live streaming, ini lagi pada nungguin semuanya ya. Komen aja di bawah, langsung dengan pertanyaan-pertanyaan kamu sesuai dengan tema kita hari ini tentunya ya dokter. Dan juga yang stay tune di radio, udah ada yang masuk nih di 0811530887. Yang pasti yang bertanya banyak pria-pria. Bukan pria kesepian tapi dia dok. Iya. Kita lanjut ke segmen berikutnya nih dok. Tentang Jadi apa? gini. Jadi berbicara mengenai subur tidak suburnya pria, itu kita tidak hanya tadi berbicara mengenai sel sperma aja. Jadi pria itu dianggap tidak bisa membuahi, satu adalah baik secara anatomis artinya bendanya, yang kedua secara fungsional. Secara anatomis misalnya nih, Depi ada suatu kelainan misalnya pasien yang memiliki kelainan di alat kelaminnya, alat kelamin pria, ya, misalnya disebut dengan hipospadia. Nah itu juga bermasalah biasanya kelainannya genetik, bawaan, ya, di mana itu hipospadia itu muara tempat air kencing itu deh, biasanya di ujung nih kalau laki-laki, ini dia di bawah. Nah, jadi bukan di kepala alat kelamin prianya itu, tapi di bawah, itu namanya hipospadia. Dia itu kelainan bawaan. Ya, biasanya kelainan kromosomal ya. Nah, itu satu. Misalnya juga ada pria yang bengkok katanya. Nah, baik bengkok ke atas maupun bengkok ke bawah. Nah, itu juga bisa mempengaruhi nanti dari penetrasi ya. Itu pengaruh untuk tembakannya gitu ya dok? Iya, betul. Jadi air maninya bisa, ini kalau bengkok terlalu begini kan akhirnya sperma malah air mani malah jadi keluar gitu. Bukan dia semprotkan ke muara mulut rahimnya istri, dia malah keluar. Saya ilustrasi di kepala saya loh ini dok. Terus yang kedua fungsi deh. Salah satunya impotensi. Oh iya. Ya, ketidakmampuan penetrasi. Dia bisa ngeluarin air mani, bisa ngeluarin sel sperma, tapi nggak bisa masuk sampai ke dalam apa ya? Orang bilang apa sih? Peatu. Nempel metu. Ada kan yang begitu ya. Ada juga ejakulasi dini. Kalau ejakulasi dini masih bisa penetrasi, tapi semenit dia sudah ejakulasi, tapi masih di dalam vagina istrinya, masih mungkin untuk bisa membuahi. Tapi kalau impoten nggak bisa. Kemudian ya impotensi dengan berbagai sebab lah ya. Bisa karena psikologis, bisa karena memang kelainan hormonal, bisa karena traumatik tadi ya, bisa karena paling sering itu biasanya karena penyakit-penyakit yang timbul ya, misalnya diabetes mellitus, kelainan ginjal, kelainan liver dan segalanya bisa mempengaruhi ya. Nah, kemudian riwayat penyakit yang lain ada riwayat penyakit infeksi, misalnya pernah bengkak di buah jakarnya akibat infeksi apapun lah ya, bisa kena infeksi kelamin ya, nah misalnya sifilis, raja singa, gonore, kemudian bisa kena namanya orkitis itu paling sering disebabkan karena virus ya. Biasanya orang yang gondongan itu bisa turun ke bawah infeksinya, ya jadi orkitis. Nah itu juga bisa, betul. Kemudian bisa juga penyakit hernia. Hernia adalah turunnya bagian dari rongga perut, ya, peritoneum turun ke buah jakar, usus, betul ya. Kemudian juga penyakit yang lain adalah yang paling sering menyebabkan gangguan suburan pada laki-laki disebut dengan varikokel. Varikokel adalah pelebaran atau bertambah banyaknya pembuluh darah yang masuk ke sampai dengan ke buah jakar, ya disebut varises. Varises yang secara umumnya varises namanya, yang ada kan di kaki. Itu di mana? Nah, tapi itu ada di buah jakar. Disebut varikokel. Itu 40% sampai 60% penyebab dari gangguan sperma. Nah, justru itu yang paling banyak, ya. Nah, kemudian tadi riwayat perjalanan penyakit ya. Nah, selain itu misalnya tadi kalau trauma misalnya pernah benturan ya, atau ditendang orang lagi olahraga, lagi misalnya apa namanya, atau dia terjatuh, tabrakan dan segala macam, itulah yang menyebabkan trauma di daerah selangkangan, itu juga bisa akibat fatal ya. Bisa menyebabkan terjadi penyumbatan dan segalanya. Nah, kemudian pemeriksaan fisiknya ya, kita cari tahu nih, buah jakar itu sebenarnya bisa diukur bijinya besarnya, Dep. Ya, namanya orkidometer. Nah, cuma jarang sekali sih kita lakukan pemeriksaan itu. Kalau di urologi mungkin masih ada, atau di andrologi. Jadi biji buah jakar itu ada dia pengukurannya, namanya orkidometer, dari mulai yang kecil sekali sampai dengan pas kurang lebih sekitar 1 inci, apa namanya, 1 inci apa 2 inci gitu ya. Bukannya seperti
biji cempedak lah benar kan. Nah, itu yang paling normal sebesar itulah kurang lebih sekitar biji cempedak sekitar gitu. Itu yang normal. Kalau ada kelainan apa bisa mengecil buah jakar. Atau terlalu bengkak, terlalu besar misalnya karena tumor dan segalanya juga bisa. Jadi itu pemeriksaan fisik ada melihat langsung buah jakarnya. Ada misalnya bijinya besar sebelah atau Bisa satu ada satu nggak ada. Nah, namanya andesensus tesis itu jarang terjadi tapi ada. Ya. Ada juga buah jakarnya itu tadi tuh bengkak besar atau terlalu kecil gitu. Nah, itu juga itu dari pemeriksaan fisik ya. Kemudian pemeriksaan penunjangnya selain pemeriksaan sel spermanya dengan laboratorium ya yang disebut dengan semen analisa atau pemeriksaan air mani atau pemeriksaan sperma, juga bisa pemeriksaan dengan ultrasonografi namanya. Jadi di USG untuk melihat yang parikokel tadi itu contohnya. Itu biasanya dokter urologi atau dokter andrologi yang melakukan. Nah, gitu. Tapi sebenarnya kita di sini juga bisa, cuman ya saya serahkan ke ahlinya lah kalau bisa begitu-gitu ya. Nah, kemudian pemeriksaan yang paling umum adalah apabila suatu pasangan ini program hamil, tentunya ya analisa sperma tadi itu di laboratorium untuk memeriksa konsentrasi, morfologi dan progresivitas dari sperma. Gitu deh. Ya. Itu untuk di laboratorium ya, Dok? Betul, ya. Siap. Dari situ baru ketahuan kelainan-kelainan apa yang menyebabkan si sperma tidak bisa membuahi atau tidak subur lah jadinya begitu. Oke. Nah, gitu deh ya. Itu Oke, terus tata selanjutnya sebelum kita ke pertanyaan, penanganannya bagaimana, Dok? Tergantung dari jenis kelainannya apa tadi itu. Kalau kita temukan kelainan yang jelas di depan mata ya itu harus kita obatin. Misalnya infeksi ya kita obatin infeksinya. Misalnya ada parikokel ya kita obatin parikokelnya. Misalnya ke hernianya diobatin gitu ya. Misalnya kelainannya tidak diketahui ya kita cek hormonalnya juga. Ada masalah nggak dengan hormonnya? Pemeriksaan hormonnya, hormon FSH, LH, testosteron ya, prolaktin, TSH dan sebagainya. Itu untuk menilai ada kelainan apa tidak. Kemudian ada penyebab yang jauh lebih besar tadi yang bisa menyebabkan susah punya anak, yaitu disebut dengan azoosperma. Nah, ini juga lumayan kasusnya lumayan tapi tidak terlalu banyak, tapi lumayan ada. Beberapa kasus di fertility center ada yang azoosperma, artinya tidak ada sel sperma sama sekali di air maninya. Air maninya banyak, ada 5 cc, 8 cc, tapi nol. Kalau nol maupun baik. Nah, pengaruh apa ya? Nah, jadi azoosperma ada 2. Kemarin ada yang nanyakan sama saya di DM, dokter kalau misalnya azoosperma suami saya bisa membuahi apa enggak? Tergantung azoospermanya yang mana. Ada 2. Ada yang obstruktif karena sumbatan, ada yang non obstruktif yang tidak sumbatan. Kalau obstruktif biasanya penyebabnya jelas. Misalnya karena tadi pernah trauma ya sehingga terjadi sumbatan, bisa di sebelum buah jakar, di buah jakarnya atau setelah buah jakar. Namanya pretesikuler, tesikuler atau posttesikuler. Itu dicari tahu. Biasanya dokter urologi yang mencari tahu di mana itu. Nah, kemudian yang kedua kalau yang non obstruktif penyebab paling sering adalah genetik, bawaan. Nah, memang sudah sejak lahir begitu. Biasanya penyebabnya ini kelainan genetiknya tidak tunggal, artinya ada kelainan lain juga pada pria ini. Kemudian dia azoosperma. Yang kedua bisa juga penyebabnya karena gangguan hormonal. Nah, ya bisa karena terjadi namanya gangguan testosteronnya terlalu rendah, atau misalnya ada hiperprolaktin, atau misalnya ada gangguan-gangguan lain yang menyebabkan terjadinya cepatnya habis sperma. Tadinya dia mungkin dari sejak kecil sampai usia muda sampai dewasa ada, tapi menurunnya cepat. Sama kayak kemarin kita ada telur wanita yang cepat habis. Iya, benar. Umur 27 tahun sudah nggak ada telurnya lagi. Nah, padahal nggak ada kelainan apa-apa. Itu disebutkan POF. Nah, ini sama. POT namanya, premature testicular failure, PTF, sorry. Nah, jadi bisa terjadi sel spermanya menurun jumlahnya dengan sangat cepat. Nah, dengan berbagai sebab lah. Gitu. Itu yang terjadi, Dep. Nah, nanti penanganannya sesuai kelainan yang kita dapatkan. Begitu. Mungkin ada pertanyaan, Dep? Oke, kita sebelum break, kita kasih satu pertanyaan dulu kali ya, Dok ya. Ini agak sedih sih. Dok, selamat pagi. Ini ingin bertanya, ini sebenarnya sudah lama sih saya ingin bertanya, cuman malu. Ya. Apakah impotensi itu bisa disembuhkan, Dok? Terima kasih. Oke. Tadi impotensi merupakan salah satu penyebab juga untuk infertilitas ya, karena tidak bisa berhasil penetrasi ke vagina istrinya. Ya, tentunya kalau berbicara sudah sembuhkan apa tidak, selalu kita akan berpikir ke belakang lagi. Apa penyebabnya? Penyebab impotensi ada banyak. Bisa karena tadi disfungsi
ereksi atau ketidakmampuan mempertahankan. Dia bisa ereksi tapi ketidakmampuan mempertahankan ereksinya. Oke. Nah, jadi penyebabnya dulu kita cari tahu. Penyebab disfungsi ereksi atau misalnya ketidakmampuan mempertahankan ereksi banyak sekali deh. Bisa karena gangguan anatomisnya, bisa fungsinya ya. Ya anatomisnya ya tentunya benar seperti kena kecelakaan, Iya. misalnya tadi kan trauma apa segalanya. Bayangin itu dipukul, ditendang atau ketabrak apa naik motor buk gitu ya atau mobil. Nah, itu karena anatomisnya. Kalau fungsinya paling sering disebabkan karena psikologis. Oh. Ya, stres, kemudian turunnya harga diri laki-laki itu karena istrinya selalu dia tadinya mungkin masih bisa lah sama Berpengaruh tapi istrinya ternyata, Dok. iya, istrinya tidak menghargai dia. Oke. Kalau istrinya mendukung kan, Mas kita coba lagi, mungkin ada ini atau mungkin ayo Mas kita berobat gitu ya. Didukung suami yang begini dong. Jangan malah suami dilecehkan. Dia tambahnya. Jadi bergumul akhirnya suami aduh begitu dia menghadapi istrinya udah turun duluan. Moodnya turun, kepercayaan diri turun akan sangat mempengaruhi ke situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena penyakit dong ya. Penyakit yang paling sering menyebabkan impotensi adalah penyakit yang menyebabkan gangguan aliran darah ke penis atau ke alat kelamin laki-laki ya. Ya misalnya tadi kencing manis atau diabetes mellitus, kemudian hipertiroid, misalnya terus gangguan ginjal ya, kelainan ginjal, kemudian misalnya hipertensi yang kelama, hiperkolesterol, hipertrigliserid. Bukan semua yang menyebabkan aliran darah ke penis itu terganggu bisa menyebabkan gangguan impotensi. Nah, jadi kalau tadi ditanya, "Dok, bisa diobatin nggak?" Kalau kita bisa mencari penyebabnya, harusnya bisa diobatin. Oke, Nah, berarti harus ada pemeriksaan lebih lanjut. betul. Ya. Jadi jangan menyerah begitu aja, cari tahu penyebabnya apa. Jangan malu ke dokter. Oke. Kalau memang malu, berangkat sendiri aja. Tapi harapan saya sebenarnya dukungan dari istri sangat berperan. Oke, Nggak apa-apa, hargain suaminya, beri dukungan, karena banyak yang berhasil dengan dukungan istri. Siap, mudah-mudahan. Betul. Mas Randy, ini dia agak malu ya, agak sedih juga sih saya bacanya. Ya. Tapi Mas Randy jangan malu kalau misalkan memang mau berobat, langsung DM aja ya. Ya. Karena ini ada di Instagram, DM aja Dr. Zen. Siap. Bisa berbicara lebih lanjut atau langsung datang ke Fertility Ya. Center. Banyak kok yang datang sini, laki-laki sendiri. Aha. Ada beberapa. Iya. Walaupun Biasa saya kalau bukan pria androlog seperti itu ya, ya. minimal kita ada punya ilmunya untuk ke situ daripada cari androlog kita di Balikpapan nggak ada nih. Akhirnya Benar. kita bantu. Kita bantu. Baik, tenang. sahabat Tony, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget ya. Mudah-mudahan di segmen berikutnya terjawab semua pertanyaannya. Yang belum bertanya bisa langsung aja komen di live Instagram Arifin_Zen yang lagi live di radio 0811530887. Jangan kemana-mana, kita akan jawab pertanyaan kamu setelah saya melewat berikut ini.
masa kepemimpinan saya yang telah menginjak tahun ketiga. Selaku Bupati Penajam Pasir Utara, di mana di masa kepemimpinan saya yang telah menginjak tahun ketiga. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Nggak terasa udah jam Tuh. 10.52. Kalau bincang sehat bareng dengan Dr. Zen, perasaan baru aja mulai kita ya dok ya. Betul, iya. Tapi by the way nih Sahabat Onyx, waktunya di sesi 4. Ini sesi favoritnya Sahabat Onyx. Ya. Karena kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah hadir. Siap. Kita ke pertanyaan WhatsApp dulu ya, nanti kita baru ke Instagram. Ini dari NN. Nah, dia tidak mau disebutkan namanya, no name. Ya. Pagi dok, saya Pagi, sebenarnya pagi. sungkan bertanya. Nggak usah sungkan-sungkan. Karena saya mengalami sendiri, apakah perut buncit mempengaruhi fertilitas? Karena dia belum memiliki. Oke. Perut buncit nih dok. Pertanyaannya bagus ya, cuman bisa kita jawab secara ilmiah tadi ya. Saya bilang yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan seorang pria untuk membuahinya istilahnya adalah ada dua. Satu tadi anatomis, yang kedua fungsi. Anatomis, selama penis Anda baik-baik saja, masih bisa ereksi, masih bisa penetrasi, harusnya nggak ada masalah. Mau sebuncit apapun, banyak aja orang lebih buncit tuh ya, tapi bisa penetrasi, yang penting kemudian bisa ejakulasi, oke, nggak ada masalah. Yang kedua tentu fungsinya. Nah, pastikan bahwa cairan air mani Anda atau ejakulat Anda atau semen Anda mengandung sperma yang normal. Yang tadi jumlahnya cukup lebih dari 15 juta, ya kan? Konsentrasinya tadi ya, kemudian progresivitasnya lebih dari 32%, bentuk normal lebih dari 4%. Oke. Nggak ada hubungannya. Nggak ada mau masalah buncit, ya, Dok, kurus, ya? six pack, belum tentu juga six pack bisa membuahi, Iya. ya kan? Nah, belum tentu juga orang kurus bisa membuahi. Betul. Jadi nggak usah Turun kepercayaan. insecure lah, jangan insecure lah. Aduh 2021. Ya, jangan insecure ya, karena ya itu tidak ada hubungan antara perut buncit dengan bisa membuahi apa Iya. tidak. Selama tadi fungsi baik anatomisnya penisnya bagus, kemudian fungsinya bagus, spermanya oke, nggak ada masalah. Iya, Bisa. jadi solusinya buat Cek aja spermanya, gitu intinya. Mr. NN cek sperma sama nge-gym sebelah rumah saya. Itu urusan buncit. Sebelah rumah saya ada tuh. Siap. Ini dari Rudi lagi dok. Ya, Rudi. silakan, Mas Rudi. Pertanyaan adalah apakah ejakulasi dini bisa mengganggu fertilitas? Apakah obat kuat bisa mengganggu fertilitas? Ya. Ini banyak pertanyaannya dia. Dan yang terakhir, karena saya sering berendam air hangat, apakah berendam di dalam air panas itu mengganggu Betul, bagus dan menyebabkan sekali. fertilitas? Ya. 3 pertanyaannya dok. Ejakulasi dini selama dia masih bisa penetrasi dan sel spermanya normal, ya, di mana tadi jumlahnya normal, progresivitas normal, terus bentuknya normal, oke, bisa membuahi. Bukan merupakan suatu penyebab infertilitas. Ejakulasi dini. Obat kuat bisa membuahi infertilitas apa tidak selama dia tidak mempengaruhi fungsi dari sel sperma, nggak ada masalah. Gak ada masalah ya dok ya. Nah, ya. Yang ketiga, berendam air panas. Nah, ini bisa mempengaruhi. Kenapa? Seperti saya bilang bahwa produksi sperma adalah di buah jakar atau di kantung kemaluan. Nah, dia sangat sensitif terhadap suhu. Itulah gunanya kenapa Tuhan menciptakan buah jakar pada laki-laki itu di luar tubuh. Karena dia tidak bisa bertahan pada suhu tubuh. Sperma itu maksimal 24 derajat. Lebih dari itu dia mati.
Oke. Nah, makanya itu kalau berendam air panas, bisa nggak mempengaruhi? Bisa menyebabkan banyak sperma yang mati. Bisa menyebabkan sel sperma jadi progresivitasnya berkurang. Oke. Nah, bisa menyebabkan penurunan dari produksi sel sperma. Ini justru yang ketiga, ini yang justru bermasalah. Nah. Suka berendam air panas atau mandi air panas. Iya. Ini menyebabkan. Saya bilang tadi, orang suka pakai celana jeans ketat aja atau celana berlapis-lapis aja bisa menyebabkan itu, apalagi berendam air sengaja panas. berendam di air panasnya. Nah, Gitu. mungkin bisa dibungkus dengan air es ya. Rudy, pertanyaan udah dijawab ya. Ya. Khusus siap. buat Ulfa langsung ke ini ya, telepon on air ya, atau langsung di komen aja di Instagram, jangan di WhatsApp-nya Devi. Terus lanjut lagi, Ya. dokter, apakah ukuran dan kepadatan kelamin pria itu bisa mempengaruhi kesuburan pria juga? Kepadatan. Jika iya atau tidak berpengaruh, bagaimana caranya mengatur konsumsi yang baik untuk menjaga kestabilan kesuburan pria? Dan saya mau tanya juga, sampai umur berapakah kualitas kesuburan pria? Ya, bagus. Size doesn't matter. Itu kan ada istilah kan, size Benar. doesn't matter. Ya. Daus mini aja bisa bikin anak. Benar dong. Nggak pede kan gitu. Jadi nggak, selama tadi secara anatomis penis ini bisa penetrasi ke vagina istrinya dan mengeluarkan ejakulasi di dalam vagina istrinya, Siap. oke, nggak ada masalah. Mau kepadatan, mau kelonggaran segalanya tidak berpengaruh. Satu. Yang kedua, sekali lagi tetap fungsi dari air maninya atau ejakulatnya atau sel spermanya normal bisa membuahi. Ya. Oke. Tinggal bagaimana caranya kalau misal itu susah, misalnya tadi penetrasinya karena impotensi nggak berhasil, atau misalnya apapun lah yang jadi masalah, bisa saja kita lakukan bantuan di fertility center misalnya dengan inseminasi, atau lebih lanjut lagi ya dengan bayi tabung. Intinya bagaimana caranya mempertemukan sel sperma sama sel telur, ya, bukan air maninya yang dipertemukan. Ingat, sekali lagi jangan salah kaprah, bukan air maninya yang dipertemukan tapi sel spermanya. Iya. Nah, tapi secara normal, secara fisiologis, sel sperma tidak akan bisa nyampe ke sel telur tanpa bantuan air mani dong. Benar. Karena dia berenang di air mani situ. Melicinkan ya, Dok, ya? Betul, gitu. Ikan tidak mungkin bisa mendatangi Devi kalau tidak ada airnya. Iya. Nah, untuk supaya bisa nyampe ke sini, dialirkan airnya ke sini supaya ikannya sampai ke sini Bener. harus ada airnya dong. Baru saya sambut dengan minyak goreng. Nah, gitu deh. Baik, udah jelas Oke, ya. ya. Kita langsung ke Instagram dulu deh dari Andi. Ini dia mau melakukan cek sperma nih, Ya. Dok, dan hasilnya saya menderita agiospermia. Nah. Apakah bisa disembuhkan atau ada obat agar sperma saya bisa produksi? Bagus. Jadi tadi sudah kita bahas, agiosperma artinya tidak ada sel spermanya di dalam air maninya. Oke. Air maninya ada, tapi nggak ada sel spermanya. Apa yang bisa membuahi? Nggak ada. Bener. Nah, tapi jangan khawatir dulu. Agiosperma saya bilang ada dua. Oke. Ada yang kena sumbatan atau obstruktif, ada non sumbatan atau non obstruktif. Ya, dia termasuk yang mana dulu? Di Balikpapan belum ada metode atau cara untuk mengetahui itu masalahnya, Dep. Oke. Obstruktif atau non obstruktif. Tapi kita sudah bisa berusaha nih, insya Allah dalam waktu dekat saya kerjasama dengan laboratorium tertentu. Sudah kita ingin mengadakan suatu reagen untuk pemeriksaan ini termasuk sumbatan apa bukan sumbatan. Karena hanya agiosperma yang obstruktif lah atau yang sumbatan lah yang masih bisa dia membuahi. Siap. Ya, karena yang sumbatan. Jadi sebenarnya spermanya normal, Dep, tapi nggak bisa keluar di air mani. Nah, Karena sumbatan tadi itu ya? Nah, cara mengetahuinya adalah dengan pemeriksaan namanya tes proktosa. Kalau tes proktosanya positif, berarti sebenarnya dia obstruktif. Artinya dia non obstruktif. Artinya memang nggak ada sel spermanya di buah jakarnya. Tapi kalau proktosanya negatif, nah berarti sebenarnya dia sumbatan. Oke. Nah, kalau sumbatan berarti sebenarnya ada. Nah, cuman nanti penanganan adalah tergantung letak sumbatannya di mana. Oke. Apakah di sebelum buah jakar, di buah jakar, atau setelah buah jakar. Kalau di setelah buah jakar mungkin dokter urologi masih bisa koreksi. Misalnya tadi pada hipospadia, misalnya pernah kecelakaan, kemudian di uretranya atau di saluran buat air kencingnya tersumbat, itu bisa dibuka. Tapi kalau karena di testikular atau sebelum testikular, itu bisa dilakukan penanganannya dengan cara bayi tabung, di mana sel spermanya diambil langsung dari buah jakarnya, nah, kemudian dipreparasi, kemudian baru disatukan dengan sel telur ibu, tapi dengan cara bayi tabung. Bayi tabung ya, Dok? Betul. Tapi ini dia menyebutkan tentang kondisinya dia nih, Dok. Ya, gimana? Bentar, mana tadi? Sebentar, Dok, ini kok hilang ya? Oh, ini kondisinya. Testisnya sebelah kiri lebih turun dan banyak uratnya. Nah, varikokel dong penyebabnya. Iya. Masa bilang, ya pasti ada penyebabnya. Aha. Nah,
Mungkin saja varikokel bisa varikokelnya lumayan parah sehingga suhunya tadi meningkat sangat tinggi karena varikokel menyebabkan peningkatan suhu pada buah zakat. Siap. Sama dengan berendam air panas tadi, tapi Bener. terus menerus. Kalau berendam air panas mungkin sejam 2 jam udah selesai. Kalau ini kan ada terus di situ ya sepanjang hari ada di situ sehingga banyak sperma yang mati atau bahkan jadi epididymisnya jadi rusak sehingga bisa tidak keluar spermanya. Oke. Jadi ya ini bisa dilakukan pengobatan dong. Kalau cuma varikokel bisa dioperasi varikokelnya dibuang. Oke. Diikat. Nah, bisa dibantu kalau cuma karena itu penyebabnya. Oke, ini ada pertanyaan, cuman tidak sesuai tema. Kita lanjut yang sesuai tema Ya. dulu ya. Ya. Ini dok, saya pernah operasi hernia dari Tony nih, Oke. dan sekarang istri saya tidak hamil lagi. Oh berarti pernah hamil nih istrinya. Oke. Adakah akibatnya dari operasi tersebut? Oke, pastikan selalu lagi cek sperma dulu. Oke, Ya, pastikan. kalau ternyata memang gara-gara hernia itu kemudian spermanya terganggu, mungkin saja itu penyebabnya. Oke. Ya, tinggal kita cari tahu seberapa parah nih gangguan spermanya, ya Oke. kan? Nah, jadi jangan selalu hanya menduga-duga. Saya bilang karena sperma tidak bisa dilihat dari air maninya, selalu harus dicek analisa sperma di laboratorium. Itu dulu Oke. penting. Siap. Jawaban utamanya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Rido. Ya. Halo dok, saya dengan istri saya udah 4 tahun. Ini kalau hubungan suami istri menggunakan pengaman. Per bulan Januari ada rencana untuk anak kedua. Tiap malam Ya. saya ngomongnya. Ya, sudah melakukan hubungan Iya. teratur lah gitu ibaratnya, terus Bermasalah tidak ya dok kondisi fisik istri saya kalau lagi kerja sering merasa sakit perut dan keleyengan. Oh, ini tidak sesuai tema. Ini istrinya apa bapaknya ya? Ini kayaknya Bapak harus sedikit dengan kelembutan ya Pak ya. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Siap. Permisi dok, dari Ari nih, Siap. umur 21. Ya. Apakah Mas kebotakan mempengaruhi kesuburan pria? Ini kebotakan apa Mas Oke, Ari? nggak benar deh. Oh benar ya? Dep. Jadi mungkin maksudnya karena ya orang awam saya sangat menghargai. Iya. Kayak awam Kebotakan dong. berhubungan dengan hormon androgen. Oh gitu. Hormon laki-laki. Iya. Kalau memang terjadi hipoandrogenisme, jadi kekurangan hormon androgen, salah satunya efek ke kulit adalah kebotakan. Ada pasien yang mengeluh, dok kok sekarang rambutnya kalau botak sampai bulu ketiak aja saya rontok dok gitu. Ada. Nah, kalau hipoandrogen gini, kita cek nanti hormon androgennya. Karena androgen adalah prekursor atau hormon androgennya hormon yang merangsang untuk membuat sperma. Oke. Ya, hormon androgen jadi pecah-pecah jadi testosteron. Oh. Testosteron adalah hormon untuk memproduksi sel sperma. Sangat berpengaruh deh. Jadi jangan salah sangka dulu. Bisa saja karena hormon androgen sebenarnya sih ada dua, hormon androgennya dengan kulit atau hormon androgen dengan testis. Jadi kita periksa aja testosteronnya nanti, hormon testosteronnya. Atau bahkan kalau mau lebih tinggi, periksa namanya hormon DHEA ya, dehydroepiandrostenedione. Nah, itu juga bisa diperiksa. Itu Benar, Mas pertanyaan Ari, Tony bagus sekali. mohon maaf ya saya yang tidak. Saya pikir kebotakan pada rambut. Lanjut lagi. Ya. Ini dari Instagram ya. Bagaimana ciri laki-laki yang tidak subur? Tadi udah disebutin ya dok. Ya, tidak bisa kita berikan kecuali memang ada kelainan yang memang Benar. nampaknya seperti varikokel tadi Benar. atau hernia. Benar. Nah, supaya tahu tidak subur tidaknya, tetap periksa sel sperma di laboratorium. Oke, Itu yang penting. Analisa sperma. Iya. Siap. Dok, ini sebenarnya tidak sesuai tema, cuman orangnya ada di radio nih ya. Saya agak sedikit ini kebetulan dia owner salah satu Siap. hotel, cuman hotelnya nggak kelihatan, bening hotelnya. Nggak apa-apa ya dok, ya bonus ya dok. boleh. Ini dia ingin bertanya, Ya. sebenarnya dia mau ke sini nanti. Ya. Kalau fase haid seperti ini, misal bulan September haid, terus Oktobernya haid, tepat Oke. waktu. Ya. September, Oktober dia haid nih, tapi November nggak haid, terus Desember haid lagi. Ya. Itu karena apa? Apakah dikatakan gangguan hormon dan bisa menjadi gejala PCOS? Karena dia sempat tuh punya pengalaman 2-3 bulan nggak haid nih. Oke. Kita pernah bahas PCOS. Salah satu tanda PCOS adalah anovulasi. Artinya sel telur tidak berovulasi. Tanda sel telur tidak berovulasi adalah gangguan haid. Bisa tidak haid sama sekali, bisa haidnya jadi terganggu, misalnya jarang haid atau ada sempat 1-2 bulan tidak haid. Gejalanya mirip. Tapi ingat, bukan cuma itu gejala PCOS. Ada hiperandrogen, kelebihan hormon laki-laki, muka jerawatan, berminyak, kumisan tipis atau bulu-bulu tumbuh di tempat yang lain. Dua, yang ketiga pada pemesanan USG dapatkan sel telur yang banyak dan kecil, lebih dari 15 biji dan telurnya kecil dan tidak mengalami pembesaran sel telur. Oke. Itu gejala Iya. PCOS. PCOS. Ya, tergantung Dia pernah punya gejala diperiksa itu tuh lagi. dok, katanya telurnya kecil-kecil. Ya, Dia. kita lihat aja dia periksa telurnya kecil-kecil pada hari keberapa haid dulu. Nah itu, Nah, Devi dia ini sebenarnya cuma penyambung aja sih. tidak bisa disembarangkan. Wah, semua telur
saya periksa dokter ini telur kecil. Kapan ibu? Iya 2 hari yang lalu pas hari kedua atau hari ketiga. Ya semua telur perempuan di dunia ini awal haid semuanya kecil. Nah. Jadi bukan di situ penilaian PCO. Siap. Gitu. Ulfa, denger ya Ulfa ya. Satu terakhir ya, nggak apa-apa ya. Siap. Satu terakhir, Ya. ini sebenarnya masih banyak sih. Hmm. Dok, apakah kaum pria punya masa subur? Terakhir nih dok. Tidak. Tidak. Perempuan punya masa subur 1 kali dalam sebulan. Laki-laki bisa membuahi orang tiap hari. Nah, emang dasar laki-laki. Baik, dokter terima kasih. Mohon maaf untuk sahabat Onyx yang Ya. belum dijawab pertanyaannya. Bisa lebih lanjut DM aja. DM boleh. Follow Instagramnya dulu ya dok ya. Ya, Di yang kedua Arifin follow. _Zen dan juga jangan lupa follow TikTok. TikToknya Di Fertility Dr. Zen. Fertility Center Dr. Zen. Iya, Fertility Center Dr. Zen. Kita ketemu lagi Jumat depan ya sahabat Onyx dengan pembahasan temanya apa? Pantengin Pasti terus. lebih seru. Tapi seru ya Pasti dok ya. lebih seru. Ya. Devi pamit, Dr. Zen pamit. Thanks for listening Onyx Radio and be inspired. Inspire. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life.